Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini di dalam mata kuliah Dasar-Dasar Perbankan, kita akan mempelajari bersama pokok bahasan tentang suku bunga produk simpanan, ya, yang mana di dalam aktivitas kegiatan bisnis perusahaan perbankan ada kegiatan bagaimana perusahaan perbankan itu menawarkan produk simpanannya, baik itu dari produk tabungan, giro maupun deposito. Pada perkuliahan kali ini kita akan mempelajari bersama bagaimana mekanisme penentuan harga suku bunga di dalam masing-masing produk simpanan bank. Secara umum, suku bunga bank itu dideskripsikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah sebagai produk simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank dalam bentuk bunga pinjaman. Secara prinsip bahwa suku bunga yang ada di dalam perbankan atau bank itu terdapat dua macam bunga, ya. Ada bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah bunga yang dibayarkan oleh bank, ya, kepada nasabahnya. Untuk bunga pinjaman adalah bunga yang dibayarkan nasabah kepada bank. Itu secara konsep dasar suku bunga yang ada di dalam masing-masing produk perbankan. Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi suku bunga, ya, jadi penentuan suku bunga di dalam produk perbankan, ya, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan suku bunga tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan dana, kedua persaingan, tiga kebijakan pemerintah, empat target laba, yang kelima jangka waktu, keenam kualitas jaminan, ketujuh reputasi perusahaan, kedelapan produk yang kompetitif, yang sembilan adalah hubungan baik, dan yang 10 adalah jaminan pihak ketiga. Jadi ketika bank menentukan suku bunganya, ya, baik itu suku bunga simpanan maupun pinjaman, itu dipengaruhi atau dilatar belakangi oleh 10 komponen. Ya, yang pertama bagaimana suku bunga itu ditentukan berdasarkan kebutuhan dana. Ya, kebutuhan dana itu artinya bagaimana bank itu menentukan suku bunga disesuaikan dengan kebutuhan dana yang akan dihimpun, ya, atau dana yang nantinya terkumpul dalam aktivitas produk simpanan. Ya, daya tarik suku bunga yang nantinya ada di produk simpanan, ya, kemudian termasuk daya tarik kebutuhan dana untuk aktivitas kredit, ya, untuk menentukan tingkat pengembalian atau pendapatan bagi aktivitas kredit, ya, suku bunga di dalam aktivitas kredit. Kemudian yang kedua, penentuan suku bunga dipengaruhi oleh faktor persaingan. Ya, menentukan suku bunga produk bank, bank bisa melihat dari suku bunga di dalam persaingan sesama industri perbankan atau sektor keuangan. Ya, produk-produk simpanan antara bank satu dengan yang lain atau produk kredit pinjaman atau suku bunga pinjaman antara bank satu dengan yang lain itu bisa di benchmark melalui faktor persaingan. Bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah dibandingkan para pesaing. Kemudian yang ketiga adalah penentuan suku bunga berdasarkan ketentuan atau dilihat dari unsur kebijakan pemerintah, batasan minimal maksimal pemberian suku bunga di dalam produk-produk perbankan, baik itu suku bunga pinjaman maupun simpanan. Jadi setiap bank harus mematuhi ketentuan-ketentuan batasan minimal dan batasan maksimal atau ketentuan ketika menentukan suku bunga untuk masing-masing produknya. Kemudian yang keempat, target laba. Ya, suku bunga juga bisa ditentukan atau dipengaruhi dari target laba yang diinginkan. Ya, terutama ini target laba untuk kepentingan di dalam suku bunga kredit. Ya, di suku bunga kredit berapa target laba atau persentase laba dari suku bunga kredit yang dilakukan.
Jadi setiap bank pasti memiliki persentase ya, besaran target laba dari suku bunga kreditnya. Kemudian yang kelima, jangka waktu ya. Suku bunga juga dipengaruhi atau penentuan suku bunga dipengaruhi dari jangka waktu yang ditentukan untuk masing-masing produknya ya. Contoh misalnya suku bunga untuk jangka waktu produk deposito ya untuk investasi. Suku bunga untuk kredit, jangka waktu pinjaman atau kredit itu kapan diberikan, maka jangka waktu suku bunganya itu juga pasti akan berbeda. Kemudian yang keenam, kualitas jaminan. Suku bunga juga dipengaruhi dari besaran atau bagaimana kualitas jaminan itu diberikan kepada bank ya. Kemudian yang ketujuh, reputasi perusahaan. Suku bunga juga bisa ditentukan berdasarkan reputasi perusahaan yang mengajukan kredit misalnya atau mungkin yang berinvestasi dalam bentuk produk simpanan. Kemudian yang kedelapan, produk yang kompetitif. Ya, suku bunga juga bisa dilihat dari bagaimana penentuan suku bunga itu berdasarkan produk yang kompetitif di dalam aktivitas bisnis perusahaan bank. Ya, ya sama tadi melihat dari sudut pandang persaingan. Ya, jenis-jenis produk kredit itu bervariasi untuk misalnya kredit konsumtif, kredit produktif itu pasti akan ada perbedaan penentuan suku bunga. Kemudian yang kesembilan, hubungan baik ya. Suku bunga juga bisa dinilai dari hubungan baik antara nasabah dengan perbankan tersebut. Kemudian yang ke-10 ada jaminan pihak ketiga. Suku bunga juga bisa dipengaruhi atau penentuannya berdasarkan pihak penjaminan pihak ketiga ya. Itu akan berbeda misalnya hal ini ketika suku bunga dijaminkan oleh pihak ketiga di dalam aktivitas perkreditan. Kemudian kita masuk bagaimana mekanisme untuk perhitungan suku bunga di produk simpanan. Ada menghitung suku bunga simpanan, ya, baik itu giro maupun tabungan. Untuk rumus perhitungan pendapatan bunga giro, itu dihitung dengan rumus saldo giro dikali suku bunga giro dibagi jangka waktu. Untuk perhitungan suku bunga atau pendapatan bunga tabungan, ada 3 metode perhitungan, yaitu bunga saldo terendah, ya, itu dihitung dengan rumus saldo terendah dikali suku bunga dikalikan 12 bulan jangka waktunya. Kemudian yang mekanisme kedua ada bunga saldo rata-rata. Itu saldo rata-rata harian dibagi jumlah transaksi dalam 1 bulan. Ya, kemudian baru dihitung berapa bunganya adalah saldo rata-rata dikalikan suku bunga dibagi 12 bulan. Kemudian metode ketiga dengan mekanisme bunga saldo harian. Yaitu saldo harian dikali suku bunga dibagi jumlah hari berjalan dibagi 365 hari. Itu mekanisme di dalam perhitungan suku bunga produk simpanan, baik giro maupun tabungan. Kita akan lihat contohnya, contoh perhitungan bunga giro, ya. Jadi ada transaksi giro yang terjadi oleh sebuah nasabah atau seorang nasabah, ya. Diketahui di sini ada beberapa waktu transaksi yang berjalan, setidaknya ada 9 transaksi ya, 9 transaksi pada nasabah tersebut. Diminta hitunglah berapa bunga bersih ya pada nasabah tersebut selama bulan Mei ya jika bunga dihitung dari saldo terendah dan saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutan. Kemudian dengan suku bunga 17% per tahun dikenakan pajak 15% buat laporan rekening koran lengkapnya. Kita akan lihat mekanisme perhitungannya. Kita pertama membuat rekening koran ya dari transaksi yang ada ya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 29, transaksi keterangannya store tunai, tarik tunai dan seterusnya. Kemudian dimasukkan ke dalam posisi debit kredit sehingga mengurangi beberapa saldo yang terjadi di dalam transaksi giro ya. Kemudian yang berikutnya baru kita akan menghitung ya suku bunga dengan saldo terendah dari transaksi giro tadi. Transaksi giro itu dihitung tadi berdasarkan ketentuan bahwa perhitungan produk saldo giro dikali suku bunga giro dibagi jangka waktu. Jadi mekanismenya adalah saldo giro ya 8 juta
dari transaksi rekening koran, ya. Transaksi dari transaksi sebesar 8 juta, kemudian dikalikan 17% bunganya. Kemudian dibagi 12, ketemu 113.000 sekian untuk bunga dari perhitungan bunga saldo terendah. Kemudian dikalikan pajak 17%, kemudian dihitung bunga bersih dari transaksi giro sebesar 96.333 sekian. Kemudian metode kedua, bunga dengan saldo rata-rata. Tadi jumlah transaksinya ada 8, ya, saldo rata-ratanya dihitung, ya, ketemu sebesar 15.125.000 sekian, itu saldo rata-ratanya, ya. Kemudian dihitung bunganya, ya, saldo rata-rata dikalikan dengan suku bunganya tadi ada 17%, kemudian dibagi 12, ketemu sebesar 214.000 sekian untuk bunga, ya, saldo rata-rata dikalikan pajak, kemudian ketemu diperhitungkan pengurangan bunga bersih sebesar 182. Jadi ada perbedaan perhitungan metode saldo terendah dan saldo rata-rata. Kalau perhitungan saldo rata-rata, suku bunganya lebih besar dibandingkan dengan tadi saldo terendah, sehingga selisihnya sekitar 85.000 sekian untuk metode perhitungan antara saldo terendah dengan saldo rata-rata pada transaksi giro. Kemudian yang kedua, kita akan melihat contoh perhitungan suku bunga tabungan. Kita akan lihat ada mekanisme transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kemudian dikasih keterangan bahwa informasi suku bunganya 18% untuk saldo terendah dan saldo rata-rata, sedangkan saldo harian itu diasumsikan, ya, dengan asumsi suku bunga sebagai berikut. Ini berdasarkan suku bunga harian per tanggal dalam 1 bulan, tanggal 1 sampai 10, 18%, tanggal 11 sampai 20, 15%, tanggal 21 sampai 31, 17%. Kemudian jika diminta untuk menghitung berapa bunga bersihnya, kemudian pajak sebesar 15%. Perhitungan menjadi 3 mekanisme, 3 metode, yaitu dengan saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Untuk yang pertama, dengan membuat rekening korannya dulu, laporan buku tabungan dari transaksi, ya, sejak tanggal 1 sampai tanggal 31, diperhitungkan semua komponen transaksinya, kemudian baru dihitung dengan saldo terendah. Yang pertama, mekanisme saldo terendah. Saldo terendah sebesar 3 juta, ya. Kemudian diperhitungkan dikalikan suku bunga dibagi 12 jangka waktunya, jangka waktu hari, ya. Tadi mekanisme perhitungan menggunakan saldo terendah itu 12 bulan dibagi 12, kemudian ketemu suku bunganya sekitar 45.000, kemudian dipotong pajak 15%, sehingga bunga bersih untuk metode saldo terendah sebesar 38.250 sekian. Kemudian yang kedua, perhitungan bunga dengan saldo rata-rata. Dihitung berdasarkan jumlah transaksi, itu ada 6 transaksi. Saldo rata-ratanya itu dihitung, ya, ketemu 7.333, ya, saldo rata-ratanya di dalam transaksi. Kemudian baru dihitung suku bunganya, ya. Jadi saldo rata-rata sebesar 7.333 sekian dikalikan suku bunganya 18%, ya, kemudian dibagi 12, ketemu suku bunganya 110, dipotong pajak menjadi bunga bersih 93.500. Kemudian untuk metode perhitungan saldo harian, maka diperhitungkan berdasarkan transaksi, ya, berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan. Pertama, tanggal 1 sampai tanggal 5 Mei, bunga sebesar 12.300
29 ya. Saldo transaksi di hari tanggal 1 sampai tanggal 5. Nominalnya sebesar transaksi 5 juta ya, setor tunai. Kemudian diperhitungkan ya, dikalikan suku bunganya tadi 18%. Kemudian ketemu pajak, potong pajak sebesar 12.329. Kemudian tanggal 6 juga begitu, mekanismenya diperhitungkan sampai selesai dalam 1 bulan ya, sehingga total bunga harian dijumlahkan selama 1 bulan sebesar 101.671. Kemudian dipotong pajak sebesar 15.000, kemudian total bunga bersih sebesar 86.421. Jadi ada perbedaan bagaimana mekanisme perhitungan antara saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Kemudian yang ketiga adalah menghitung suku bunga simpanan dalam produk deposito. Ada 3 metode, yaitu pendapatan bunga deposito bersangka, bunga deposito yang bunganya diambil setiap bulan, dan ada bunga deposito yang bunganya diambil di muka. Ya. Untuk bunga deposito berjangka, itu perhitungannya suku bunga dikalikan nominal depositonya dikalikan dengan jangka waktu dibagi 12 bulan. Untuk perhitungan bunga deposito ketika bunga itu diambil di setiap bulan, ya maka dihitung bunga deposito dikalikan nominal depositonya dikalikan jangka waktu dibagi 12 bulan. Kemudian bunga deposito, bunga diambil di muka ya, sama mekanismenya suku bunga dikalikan nominal dikali jangka waktu jatuh tempo dibagi 12 bulan. Kita akan lihat contohnya. Contoh perhitungan bunga deposito, ada sebuah nasabah menerbitkan deposito berjangka dalam kurun waktu 6 bulan, nominalnya 50 juta, kemudian bunganya 18%, kemudian pajaknya 15%. Kemudian yang kedua, ada nasabah deposito berjangka nominal 50 juta, jangka waktu diinginkan 9 bulan, bunganya 16%, maka pertanyaan yang pertama tadi, hitung jumlah bunga yang diterima setiap bulan, kemudian berapa jumlah bunga diterima setelah jatuh tempo. Kita akan melihat yang pertama, perhitungan bunga deposito yang pertama ketika diterima setiap bulan. Dana deposito adalah 50 juta, jangka waktunya 6 bulan. Ya, tadi di soal jangka waktunya 6 bulan, bunga 18%, bunga yang diterima berarti kan nominal deposito dikalikan 18%, ya, kemudian diperhitungkan sampai ketemu dikalikan dengan per bulan atau selama 6 bulan 750 dalam 1 tahun sebesar 4.500.000 itu bunga yang diterima. Nah, bunga bersihnya dalam 6 bulan atau per bulan itu 637, kemudian dalam kurun waktu 6 bulan ya itu sebesar 3.825.000. Itu beberapa hal yang ada di dalam perhitungan deposito untuk mengetahui berapa pendapatan suku bunga per bulan. Kemudian yang kedua, perhitungan ketika diterima setelah jatuh tempo. Tadi sama depositonya 50 juta, kemudian diperhitungkan bunganya 16%, bunga diterima itu sebesar 8 juta, jatuh tempo waktunya 9 bulan, sehingga dan diterima suku bunga bersihnya sekitar 5.100.000. Itu untuk perhitungan bunga deposito ketika nasabah akan menerima suku bunga deposito di jatuh tempo atau di waktu setelah jatuh tempo atau setelah 9 bulan.
Kalau tadi dihitung setelah tiap bulan, ya, tiap bulan mendapatkan sekitar 637, kemudian nanti setiap eh, bulan mereka mendapatkan 637, kemudian untuk kurun waktu 6 bulan sekitar 3,8 juta sekian. Kemudian yang berikutnya menghitung suku bunga simpanan, ya. Sertifikat deposito. Itu rumusnya pendapatan bunga sertifikat deposito dihitung dengan rumus suku bunga dikalikan jumlah nominal sertifikat deposito dikalikan jangka waktu, ya. Kemudian menghitung pajak, besar pajak dikalikan bunga depositonya. Kemudian bunga di muka, ya, dihitung dari tadi perhitungan pendapatan bunga deposito dikurangi pajak. Nanti keterangannya jumlah yang harus dibayar adalah jumlah sertifikat deposito dikurangi bunga di muka. Ya. Jumlah sertifikat deposito itu nominal tadi, dana yang ditempatkan ke dalam sertifikat deposito dikurangan berapa bunga yang telah diperhitungkan atau yang dibayarkan di muka. Contoh perhitungannya, Bapak Rahmat, ya, ada nasabah memilih 10 lembar sertifikat deposito nominalnya 5 juta dengan jangka waktu 6 bulan, bunganya 6% per tahun. Ya, diminta bunga bersih yang diterima jika bunga diambil setiap bulan dan jika bunga diambil di muka. Kemudian yang kedua, nasabah Bapak Salman membeli 10 lembar sertifikat deposito 10 juta, bunganya 16% per tahun diambil di muka. Jangka waktu 12 bulan dan pembayaran secara tunai dengan pajak 15%. Hitunglah jumlah yang harus dibayar, ya, yang harus dibayar nasabah tersebut kepada pihak bank jika langsung dipotong bunga di muka. Jadi kalau soal yang kedua itu sudah diperhitungkan berapa bunga di muka yang dibayarkan oleh bank. Sehingga nanti yang harus dibayarkan oleh ke bank berapa nominal sertifikat depositonya. Yang pertama, tadi soal pertama Bapak Rahmat, sertifikat depositonya ada 10 lembar, ya, dihitung menjadi 50 juta, kemudian bunga bersih jika bunga diambil setiap bulan. Jumlah nominal deposito dikalikan suku bunganya dibagi jangka waktu 12 bulan, ketemu 3 juta, kemudian dikurangi pajak, maka bunga yang diperoleh setiap bulan adalah 212.500. Kemudian jika pertanyaannya berapa bunga bersih jika bunga diambil di muka? Jika diambil di muka, maka bunga itu sebesar 3 juta, kemudian tiap bulan 250, kemudian tadi jangka waktunya 6 bulan, ya, 1.500.000 dipotong pajak sehingga bunga diambil di muka sebesar 1.275.000. Jadi yang pertama tadi bunga diambil tiap bulan 212, yang kedua bunga diambil di muka, ya, di awal sebesar 1.275.000. Kemudian untuk soal yang kedua tadi pertanyaannya adalah berapa jumlah yang harus dibayar ketika bunga dipotong di muka. Nah, jadi bunga dibayarkan di awal. Tadi nominal sertifikatnya 10 juta, ada 10 lembar, jadi total nominal 100 juta. Bunganya adalah 100 juta dikalikan 16% dibagi 12, kemudian ketemu 1.333. Kemudian diperhitungkan pajaknya 242.400 dikurangi bunga di muka senilai 13.600. Ketika sudah diperhitungkan berapa besar bunga di muka, maka baru diketahui berapa jumlah yang harus dibayar. Jadi nominal deposito dikurangi bunga yang sudah dibayarkan tadi, sehingga ketemu jumlah yang harus dibayar oleh nasabah yang bersangkutan kepada bank sebesar 86.400.000. Ya, jadi nanti nominal yang dibayarkan kepada bank
itu sebesar 86.400.000 dari total nominal sertifikat deposito sebanyak 100 juta, di mana bunga di muka sudah dibayarkan terlebih dahulu sebesar 13.600.000. Kemudian yang berikutnya menghitung suku bunga simpanan melalui produk deposit on call. Ya. Deposit on call dengan rumus suku bunga dikali nominal deposit on call dikalikan jangka waktu harian dibagi 30 hari. Ya. Kalau deposit on call waktunya bulanan ya, atau harian. Kemudian pajak, besaran pajak dikalikan dengan tadi pendapatan bunga deposito. Kemudian bunga dari deposit on call itu adalah jumlah nominal bunga yang diperoleh dikurangi dengan jumlah nominal pajak. Kita akan melihat rumusnya. Contoh perhitungan, ada nasabah memiliki uang 300 juta, ingin menerbitkan deposit on call mulai hari ini, ya tanggal 3 Mei, dengan bunga dinegosiasikan 4% dan diambil saat pencairan pada tanggal 19. Pajaknya adalah 15%. Berapa jumlah bunga yang diterima oleh Bapak Ardi ya saat pencairan deposit on call? Perhitungannya tadi nominalnya 300 juta, bunganya 4%, pajaknya 15%, jangka waktunya tadi tanggal 3 sampai 19 Mei, ya ada sekitar 16 hari, ya. Kemudian bunga diperhitungkan, nominal dikalikan dengan suku bunga dibalikan 30 hari, sebesar 13 juta, kemudian dibagi 30 400, kemudian ketemu bunga dalam 16 hari 6.400.000 dikurangi pajak, maka bunga yang diterima sebesar 5.440.000. Ya. Jadi ketika nominal deposito 300 juta, kemudian bunganya 4%, jangka waktu pencairan deposit on call dalam kurun waktu 16 hari, diperoleh bunga yang diterima adalah 5.440.000. Itu mekanisme perhitungan untuk produk deposito, khususnya adalah perhitungan deposit on call. Itu beberapa hal mekanisme perhitungan suku bunga yang ada di produk simpanan, dari mulai suku bunga giro, kemudian suku bunga tabungan, kemudian suku bunga deposito, itu nanti memiliki mekanisme perhitungan tersendiri masing-masing berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Ya, tadi di dalam giro ada giro saldo terendah, kemudian ada saldo rata-rata, kemudian untuk yang tabungan juga begitu, ada tabungan suku bunga terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Kemudian untuk yang deposito, ya ada deposito yang dibayarkan tiap bulan, ada yang dibayarkan di muka, ya. Kemudian yang sertifikat deposito juga begitu, ada bunga yang dihitung tiap bulan diperoleh, kemudian ada juga bunga yang diambil di muka, ya sama juga seperti tadi deposit on call, ya memperhitungkan bunga yang diperoleh berdasarkan jangka waktunya, jangka waktu dari tadi penempatan dana di dalam deposit on call. Itu pembahasan materi hari ini berkaitan dengan mekanisme suku bunga di dalam produk simpanan. Jika nanti masih terdapat beberapa hal yang belum jelas atau mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui platform di grup kelas boleh, atau mungkin di akad juga boleh, silakan. Dan nanti bisa disampaikan di situ beberapa hal yang ingin ditanyakan atau mungkin yang belum jelas berkaitan dengan materi hari ini, berkaitan dengan mekanisme perhitungan suku bunga di dalam produk simpanan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di dalam sesi perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.